Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSUD Sconegoro dengan siaran Sconegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari lantai 2 Polirawat Jalan RSUD Sconegoro Wonosobo, Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo Barat Wonosobo. Oke, jumpa lagi dengan saya Dr. Alin Yuanita dalam acara 1 jam bersama Dr. Alin. Dan kali ini untuk kedua kalinya saya mengundang Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana dok kabarnya dok? Oh baik. Alhamdulillah baik. Oke deh, sehat bersama Sconegoro. Pagi ini kita akan membahas suatu penyakit kulit, akne atau jerawat yang hampir seluruh dunia tuh mesti pernah mengalami penyakit ini ya dok ya? Ya betul. Ya, kenapa kita bahas? Karena kayaknya menarik untuk dibahas. Oke, saya kasih prolog dulu ya. Jadi jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika pori-pori kulit, tepatnya folikel rambut tersumbat oleh kotoran, debu, minyak atau sebum. Apa ya? Ya. Gitu ya dok ya? Nanti Terus kita jelaskan. Terus yang paling banyak diderita oleh usia pubertas 10 sampai 18 tahun. Oke. Gimana itu, Dok? Penyebabnya apa sih, Dok, sebenarnya? Oh ya, jadi betul seperti yang dikatakan Dr. Arlin bahwa jerawat itu terjadi penyumbatan pada pori-pori kelenjar minyak, gampangnya secara awam ya, atau aparatus pilosebaceus. Nah, sumbatan itu tidak hanya terjadi oleh karena debu, tetapi justru karena produksi minyak, kelenjar minyak itu berlebihan. Nah, produksinya sangat banyak, maka keluarnya juga kadang-kadang sulit ya. Apalagi bila tersumbat oleh karena keratin. Keratin itu sisik ataupun kulit mati yeah, yang menyumbat saluran atau infundibulum dari folikel itu, sehingga lemaknya mengumpul di bawah kulit, sehingga akan terjadi gejala-gejala pada kulit. Nanti gejalanya kita rinci satu persatu ya, Dr. Alin ya. Oke. Jadi hampir semua orang pernah, terutama yang orang punya kulit jenis yang berminyak ya dokter ya? Tidak hanya berminyak, semua jenis kulit bisa. Terutama ya. Terutama yang berminyak. Ya. Oke. Jadi nama lain jerawat ini kalau di dunia kedokteran disebut sebagai acne vulgaris, yang kadang-kadang tuh ringan aja terjadi, tapi kadang-kadang sampai membuat masalah ya dok ya. Kalau buat orang, terutama kalau perempuan, tapi laki-laki juga perlu untuk estetika. Kadang-kadang ada yang jerawat batu sampai jadi bopengan gitu tuh ya dok ya. Kalau yang berat banget ya dokter ya. Jadi saya koreksi Berlin. Jadi gimana? Jerawat itu tidak hanya pada pubertas. Oh ya. Dari mulai bayi baru lahir bisa sampai orang dewasa juga kena. Nah, tidak hanya acne vulgaris ya. Acne vulgaris itu acne yang umum yang biasa terjadi pada puber, tapi paling banyak memang. Tetapi yang pada bayi juga bisa, namanya acne neonatal. Pada bayi baru lahir sampai umur 3 minggu juga bisa kena. Ya, tapi itu masalah penyebabnya berbeda memang ya. Itu bukan miliaria itu dok, kayak keringat buntut? Bukan. Ya? Namanya acne neonatal itu. Jadi jerawat pada bayi baru lahir, tetapi nanti akan sembuh dengan sendirinya tanpa perlakuan apapun setelah sekitar usia 1-2 bulan itu sudah mulai baik. Itu juga karena penyumbatan di kulit tadi ya dok? Iya, karena pengaruh hormon ya. Ketika bayi lahir kemudian hormon progesteronnya menurun, androgennya meningkat, maka produksi sebumnya akan berlebihan gitu. Produksi minyaknya berlebihan. Kelihatan sekali bayi baru lahir itu kadang-kadang kulitnya sangat berminyak gitu. Oh gitu. Ya. Itu bisa tumbuh di mana aja dok? Itu koleksinya. Kita tahu bahwa kelenjar minyak itu paling banyak pada wajah, dada, punggung, kulit kepala. Ya, yang terjadi jerawat ya seputar itu saja. Seputar itu ya. Biasanya kalau yang di dada punggung nggak terlalu jadi masalah, tapi kalau yang di wajah, nanti kalau buat selfie jelek ya dok. Oke deh, sekarang apa gejalanya ya dok ya? Iya. Ya, gejalanya apa jadi ini kalau untuk jerawat ini ada macam-macam ya, ada yang blackhead, ada apa ini? Ya, jadi gini. Kita bicara acne yang umum ya, acne vulgaris paling banyak ya. Jadi gejalanya itu sangat banyak. Jadi
berbagai macam jenis gejala. Yang pertama ada komedo. Ya. Jadi ketika minyak tersumbat maka dia akan timbul benjolan yang tanpa peradangan. Tanpa radang, itu komedo ringan. Namanya. Itu yang ringan, paling ringan. Komedo ada 2, yang terbuka. Karena dia terbuka kena udara sehingga minyaknya jadi berwarna hitam, maka disebut blackhead. Komedo blackhead, teroksidasi. Yang putih namanya whitehead. Setelah terjadi komedo maka bisa terjadi peradangan karena di situ ada bakteri Propionibacterium acnes ya, sehingga terjadi penonjolan yang berwarna merah. Kita sebut papul. Papula. Nah, papula. Nah, setelah papul kadang-kadang ada sel-sel radang yang datang ke situ sehingga timbul pustul atau bernanah. Kalau di yang gede itu jadi abses. Nanti setelah bernanah itu bisa pada orang tertentu bisa terjadi benjolan yang besar, mungkin sebesar kacang kedelai, ya sebesar itu. Tanah gitu ya, bisa. Itu namanya nodul. Kalau sudah terjadi nodul, maka akan terjadi abses. Bahkan abses satu dengan abses yang lain saling menyatu disebut fistula ya, atau gandengan dari abses-abses itu. Oh ya. Kemudian lanjut lagi Berlin. Ya, lanjut lagi bisa menjadi kista atau kistik acne kistika. Nah, setelah itu sembuh, maka akan terjadi hal-hal yang merugikan. Jadi seperti warna hitam atau hiperpigmentasi pasca terjadinya jerawat. Ya. Lebih lanjut lagi terjadi scar ataupun bopeng. Bopeng itu ada 2. Oh ya. Bopeng yang menonjol yang disebut keloid. Atau bopeng yang lubang gitu ya, Dok, berlubang, cekung. Ini yang sangat merugikan itu. Itu reversible apa irreversible, Dokter? Bopeng ini susah ya? Susah dihilangkan, bisa irreversible terutama yang cekungan-cekungan itu. Lama ya, Dok? Ya, jadi gejalanya merupakan spektrum dari yang mulai yang ringan sampai yang berat. Gitu, ya. Oke deh. Ya. Menarik sekali pembicaraan tentang akne atau jerawat ini. Kita break dulu. Saya ada nanti dokter kalau pengen lagu nanti kita carikan. Ini saya lagu dari aku dulu ya, Dok ya. Silakan. Lagunya judulnya Celebrate dari Lake. Oke, ini tenar waktu aku remaja. Silakan. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Kita lanjutkan pembicaraan kita tadi tentang jerawat. Untuk mendiagnosis jerawat ini sebetulnya kalau orang awam juga udah pinter ya, Dok ya. Sebetulnya tahu aja gitu, oh ini jerawat gitu. Kapan sih seorang yang berjerawat itu harus menemui dokter? Ya, jadi setiap orang bisa mendiagnosis jerawat ya. Tidak usah ke dokter ya. Jadi sangat mudah. Semua orang bisa, oh ini jerawat, ini bukan jerawat ya. Tetapi ada kondisi tertentu yang berat ya, Dok, yang sulit, apakah ini jerawat atau bukan. Oh iya. Itu misalnya pada apakah ini jerawat, apakah ini jerawat yang kemerahan itu rosacea. Kemudian ada juga jerawat yang akibat obat-obatan tertentu juga. Ini harus kita lihat. Ya. Tapi prinsipnya sangat mudah untuk mendiagnosis jerawat. Ya. Terus ke dokter kalau dalam kondisi yang mana tuh, Dok? Ya, jadi 90% remaja itu berjerawat ya. Tapi hanya 10-20% yang membutuhkan pertolongan. Ya, ketika dia satu jerawatnya sudah sangat banyak. Yang kedua sudah terjadi pustul atau nodul ya. Sehingga sampai kista tadi ya, Dok ya. Kista atau lebih berat lagi sehingga nantinya akan menjadi bekas yang hitam atau terjadi scar, itu juga itu harus segera diperiksakan. Yang ketiga, apabila biasanya anak-anak jerawatan kan cemas ya. Itu mengganggu secara kosmetik lah. Bisa jadi rendah diri ya, Dok ya. Jadi bisa rendah diri sampai depresi. Betul. Ketika dia sudah terganggu oleh karena penampilannya, ya itu harus segera diperiksakan gitu.
Oke. Jadi kalau untuk yang ringan biasanya remaja tuh langsung ke apotek ya. Ada obat jerawat nggak gitu? Atau dia lihat di iklan, oh iklan jerawat ini, coba ini. Iya. Iya. Remaja banyak juga karena dia lagi pubertas. Itu kaitannya dengan hormon juga ya dok ya. Betul. Dan remaja itu anak-anak yang suka mencoba-coba. Kadang-kadang coba-coba. Oh make up ini baru keluar nih, aku mau coba misalnya gitu. Iya. Bisa nyebabin jerawat juga dokter itu kalau coba trial and error. Cocoknya yang mana sih? Yang merek A, merek B, merek C gitu. Ya, jadi baru saja pagi ini saya dapat pasien. Ya. Dia seminggu lagi mau nikah. Harus mulus kinclong glowing. Harus mulus kinclong sehingga dia beli obat online. Oke. Nah, terus ditutuli pada jerawat. Bukannya baik malah timbul koreng. Aduh. Kasihan juga tadi saya lihat kasihan karena mepet waktunya sudah seminggu mau mantenan. Iya. Ditutuli obat jerawat bukannya sembuh malah lepuh. Kayak kena luka bakar itu. Nah, itu kan merugikan sekali ya. Jadi sebaiknya tidak mencoba-coba. Pernah juga terjadi itu Relin. Di WA grup atau di TikTok atau di mana viral bahwa jerawat diobati dengan bawang putih. Oh, terus? Ya iritasi. Jadi bawang putih tambah barang mewah tambah sambal dioseng-oseng deh. Bawang putih ditumbuk ditempelkan jadi lepuh gitu. Oh, gitu ya. Itu kan sangat merugikan. Makanya tidak bisa ngobati jerawat dengan sembarangan ya. Gitu aja. Apalagi nguleknya tuh pakai itu bekas ulekan campur-campur, ada ketumbar, merica gitu ya. Jangan-jangan tangannya juga kotor ya. Jadi paling banyak juga mungkin karena kita tuh katanya ada penelitian kita itu refleks memegang wajah tuh sampai ribuan kali sehari dok, nggak sengaja gitu. Entahlah tersentuh lewat jari, lewat apa gitu, sampai berkali-kali. Dan ini alhamdulillah ada untungnya juga gara-gara COVID jadi lebih jarang menyentuh wajah ya dok. Iya. Ya betul. Jadi salah satu trigger atau pencetus jerawat itu karena sering memegang wajah. Kan orang jerawatan mesti di kamarnya ada kaca. Nah sekarang nggak ada kaca tapi pakai HP kan. Iya. Jadi nggak harus di kamar ya dok, langsung lihat. Di mana-mana ada bisa melihat wajahnya sendiri. Nah kalau lihat wajahnya sendiri gemes, akibatnya sering dipegang, sering dipencet, dipelitesi, akibatnya jerawatnya tambah parah. Gitu. Iya. Jadi tambah parah, tambah berat ya. Oke. Kalau tambah parah nanti ketemu ke dokter spesialis kulit ya dok ya untuk bantuan. Oke deh, untuk pengobatannya gimana dok? Jadi nggak, sebetulnya kalau obat alami aja tadi kan mungkin orang-orang trial tuh dok. Coba pakai ini karena di bawang putih sendiri kan sebetulnya ada anti apa ya? Yang untuk bersih ya dok kali ya barangkali ya kan juga. Iya, antibakteri itu tapi dia iritatif, jadi mudah mengiritasi kulit ya. Apalagi kalau kenanya itu di muka, jadi jangan coba-coba kalau yang muka. Kalau di punggung itu mungkin bisa dicoba karena kan ketutupan juga ya. Tapi kalau muka jadi jelek. Nah, itu jadi yang tadi dok ceritanya tadi yang manten tadi terus diapain tuh dok? Ya kita obati luka-lukanya ya, lecet lukanya, bukan jerawat lagi, tetapi dia sudah jadi luka, koreng ya, infeksi ya, kita obati. Itu nanti ngejar nggak dok sampai seminggu lagi? Kalau keringnya ya, tetapi bekasnya masih ada. Oh ya, nanti tinggal pinter-pinternya make up artisnya aja ditebel ditutupin. Nanti habis itu dia jerawatan lagi ya dok ya? Iya. Jadi salah satu atau resiko jerawat itu juga karena make up yang tebal kali ya dok? Ya betul, jadi ada akne kosmetik namanya. Oh ya. Jadi akne kosmetik itu akne yang di-trigger atau dicetuskan oleh karena pemakaian kosmetik yang tidak sesuai. Misalnya make up terlalu tebal, foundation yang terlalu tebal. Artis dong tuh semua. Ya. Kemudian ada juga karena pemakaian sabun yang berlebihan. Jadi kering. Jadi sabun wajah paling tidak 2 kali sehari, tetapi dia karena gemes dengan jerawat maka dia berulang-ulang membersihkan jerawat. Kemudian skincare yang nggak sesuai, misalnya skincare yang terlalu banyak mengandung alkohol, itu juga bisa mengiritasi kulit sehingga bisa terjadi jerawat. Kemudian obat-obatan juga ada beberapa yang bisa menimbulkan jerawat. Oh gitu ya dok ya. Terus untuk obat jerawat ini selalu topikal atau ada yang diminum juga dok? Jadi prinsip pengobatan jerawat itu tergantung
kausanya ya. Jadi misalnya di situ ada sumbatan, mestinya kita pakai krim atau obat-obat yang bisa melancarkan sumbatan. Misalnya retinoic acid, salicylic acid. Itu bentuknya krim. Ya. Kemudian jika terjadi hormonal yang berlebihan, maka juga bisa terapi hormonal. Untuk menurunkan hormon androgen ya. Bisa kita kadang-kadang ada orang yang pakai pil estrogen, progesteron ya bisa. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi infeksi, bisa diobati dengan antibiotik tertentu untuk mengurangi populasi bakteri pada kulit itu ya. Dan lain-lain pengobatan banyak seperti ada isotretinoin, juga obat-obat antiinflamasi ya. Itu macam-macam. Jadi pengobatan sangat individual. Jadi tidak sama rata. Semua orang harus diobati ini. Tergantung kasusnya. Tergantung secara kasuistik sekali. Makanya memang terapi mandiri untuk jerawat ini memang hanya untuk yang ringan aja ya, Dok? Yang ringan aja ya. Ya. Kalau dari penyakit dalam itu, Dok, pasien-pasien kami yang sindrom nefrotik yang harus maintenance dengan methylprednisolon itu banyak juga yang jerawatan, Dok, ya. Betul. Itu namanya erupsi acneiformis. Bukan jerawat yang seperti biasanya, tetapi itu karena sumbatan juga atau hormon? Bukan, itu efek erupsi obat. Jadi efek samping obat tuh. Mirip jerawat, makanya disebut acneiform ya. Biasanya dia ada punggung ya. Jadi dia tuh akan hilang kalau penyebabnya di stop ya, Dok ya. Jadi tinggal nanti saya mikir lebih berat jerawatnya apa lebih berat kebocoran ginjalnya gitu ya, Dok. Ya, saya kira mana-mana yang lebih urgent saya kira. Urgent itu dulu, jerawatnya ngalah dulu. Bisa ya. Ya. Tapi tetap bisa dikasih terapi yang buat ngurangi ya, Dok ya. Bisa, terapinya ya mirip-mirip terapi jerawat itu. Ya. Jadi ada dibutuhkan kadang-kadang antibiotik tergantung kalau sudah terjadi infeksi. Nah, untuk yang sekarang sih saya udah jarang ketemu yang orang yang sampai jerawat batu tuh. Waktu saya kecil tuh sering banget tuh ketemu itu. Sebenarnya pemicunya apa sih, Dok? Apa orangnya memang berbakat? Apakah dia memang jorok, bentar-bentar nggak cuci tangan? Zaman dulu kan, kalau sekarang kan cuci tangan kita udah lanyah banget lah, karena dikerjakan sehari. Kalau saya mungkin udah 50-100 kali cuci tangan, setiap kali ke pasien cuci tangan. Kalau zaman dulu waktu kita kecil kan jarang ya, Dok ya, cuci tangan kan, Dok? Iya. Masih juga. Masih. Ya, karena faktornya bukan hanya faktor eksternal ya. Kalau yang jerawat tipe yang besar seperti itu ada keturunan gitu, Dok? Ya, genetik. Itu paling berperan banyak itu yang akne yang sampai timbul kiste, abses. Justru pada laki-laki paling sering. Oh gitu. Biasanya berhubungan dengan meningkatnya hormon androgen. Ya. Itu jadi sulit karena reversible yang irreversible juga ya, Dok. Ada mungkin ada komponen reversible-nya 80%, 20%-nya irreversible, tetap ada bekas-bekas yang akan ada. Itu karena sudah subkutan atau sampai di bawah kutan lagi itu, Dok? Jadi infeksi folikel rambut kan ada sebetulnya dia bagian dari epidermis, tapi lokasinya sejajar dengan dermis dan bisa sampai ke bawah lagi. Jadi ke bagian dermis ya. Jadi sepanjang itu bisa. Ya, bisa. Oke, Dok, kita break ya. Kita break, ini lagu permintaan dari Dr. Aris, judulnya Januari di Kota Dili, yang nyanyi adalah Rita Effendi. Nah, ini saya kirim buat teman-teman semua yang lagi tugas di semua rumah sakit, di mana saja, di puskesmas di mana saja Anda mengabdikan diri di bidang apapun. Selamat menjalankan tugasnya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan selamat menikmati. Kita break dulu. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Oh ya, itu lagu tadi itu waktu Timur masih di Indonesia ya, Dok ya? Iya. Jadi lagu ini lagu kenangan. Dokter waktu itu lagi naksir Budian ya, Dok? Oke deh, kita ingin bicarakan tentang komplikasi dari jerawat ini, Dok. Apa aja, Dok, yang terjadi? Ya, paling merugikan itu satu, bercak hitam pasca jerawat. Bopeng. Yang bercak hitam dulu, pigmentasi, hiperpigmentasi pasca inflamasi. Ini kadang-kadang berlangsung lama. Kemudian tidak hanya hitam tapi juga kadang-kadang merah.
atau eritema pasca jerawat. Kemudian scar itu cekungan, bisa cekung ya, atau juga kebalikannya bisa menonjol. Jadi keloid. Oke. Ya, itu aja saya kira yang paling merugikan itu scar, karena scar ini juga biasanya bisa permanen kalau tidak segera diatasi ya. Gitu ya dok ya. Ini bisa juga kalau misalnya jadi jelek banget, saking mukanya isinya batu semua, jadi depresi ya dok ya. Nah, pada anak remaja ya dok. Ya, remaja sering terjadi, remaja jadi minder ya. Jadi tidak percaya diri. Iya. Ya. Oke nih. Jadi jangan pernah memencet sendiri ya dok ya. Ya. Atau kalau mau memencet yang kalau gemes banget yang bentuknya kayak keringat buntet itu, bisa nggak sih dok? Apa harus dibiarin aja sampai kering sendiri atau gimana sih itu? Kalau bisa pakai tisu, kukunya dibalik tisu, jadi peeling pribadi gitu. Gimana tuh dok? Ya. Jadi pengobatan mencet apapun bentuknya itu tidak disarankan. Oke. Jadi dibiarkan aja misalnya terjadi itu, jadi pokoknya jangan sampai dipencet karena itu komplikasinya ya. Komplikasi yang tadi ya, nanti jadi bopeng. Oke deh, sebetulnya ini tentang pencegahan dokter. Apa sih yang harus dilakukan untuk orang yang belum pernah berjerawat atau orang yang bolak-balik berjerawat terus? Perawatan seperti apa sih yang harus diikuti? Misalnya, apakah sabunnya itu harus khusus? Apakah pakai sabun yang kita mandi sehari-hari itu nggak boleh? Atau harus sabun baby shop atau khusus yang ada sulfurnya aja atau gimana dok? Oke. Jadi ini tips bagi orang yang sering berjerawat ya. Jadi yang pertama menjaga kebersihan kulit. Kebersihan kulit itu dengan cara membersihkan wajah. Tidak boleh terlalu sering ya, dengan sabun ya. Sabun tentu saja sabun yang diformulasikan khusus buat jerawat. Jadi maksimal 2 kali sehari, Dr. Alin. Jangan 20 kali ya, nanti rusak mukanya. Ya, yang kedua tidak hanya kulit wajah tetapi juga rambut. Oke. Jadi sering membersihkan rambut artinya keramas secara teratur. Kenapa? Karena rambut yang berminyak atau yang kotor menempel di dahi terutama itu juga bisa menjadi jerawat di sekitar dahi ya. Oke. Ya, tadi seperti itu. Kemudian ini, jangan terlalu sering berganti obat jerawat. Karena apa? Karena obat jerawat itu tidak ada yang cespleng atau seminggu sembuh, nggak ada. Pasti nanti kalau perlu waktu 2 bulan paling nggak. Ya, 2 bulan baru punya efek ya. Oh gitu. Ya, di samping jadi agak lambat. Jerawat, kemudian terlalu banyak berjemur sinar matahari itu juga akan merugikan ya. Ya, kemudian yang ketiga memilih kosmetik yang skincare tepat, yang sehat, yang sehat yang tepat ya buat jerawat itu. Yang seperti apa tuh dok? Oh ya, jadi satu yang tidak terlalu berminyak atau non komedogenik ya. Biasanya itu diformulasikan khusus berbentuk gel misalnya. Facial wash berbentuk gel, krim juga yang banyak berbentuk gel. Kemudian yang less atau kurang iritatif dan kurang hipoalergenik ya. Itu. Kemudian juga kosmetik yang hindari pemakaian kosmetik yang terlalu tebal, misalnya foundation terlalu tebal, bedak yang terlalu berminyak atau tebal juga. Biasanya tuh manten itu ya dok ya? Ya. Jadi orang kalau manten itu udah protapnya tuh minimal 2 jam dan nebelin pipi. Iya. Biasanya habis itu mungkin agak jerawat yang manten-manten perempuan itu mungkin gitu ya dok ya? Ini, Kemudian, ini kalau yang untuk cewek-cewek ya, biasanya kuas make upnya jarang dibersihkan ya dok? Nah, ini satu lagi. Ya apa dok? Kuas make up harus sering dicuci. Kalau perlu disposable ya. Oh ya. Satu, yang kedua, jangan bertukar-tukar dengan orang lain ya. Oh, kalau yang di makeup artis kan ganti-gantian dok. Itu. Mindahin penyakit berarti ya, penyakit kulit sana, panunya pindah ke bakterinya pindah, kotorannya pindah itu kan. Jadi alat-alat make up, properti make up itu harusnya pribadi. Tidak boleh share ya. Nggak boleh share, harus punya masing-masing. Oke.
Terus ini kaitannya dengan makanan ada nggak dok? Kalau misalnya orang bilang ini gara-gara kemarin jajan kacang goreng sih akhirnya jadi jerawatan. Oke, ini paling sering ditanyakan oleh pasien, apakah makanan tertentu bisa menimbulkan jerawat ya. Sampai saat ini tidak ada penelitian yang konsisten, artinya jadi nggak mesti. Penelitian tertentu, misalnya produk-produk susu ya, produk susu. Kemudian makanan yang mempunyai indeks glikemik tinggi bisa menimbulkan jerawat. Penelitian satu bilang iya, tetapi di tempat lain tidak. Jadi sampai saat ini soal makanan itu masih jadi. Ya, artinya terserah deh mau makan apa nggak apa-apa. Ya, simpulannya. Seperti gorengan dan lain-lain ya, seperti. Tetapi begini aja. Ya, yang sehat. Yang penting makanan sehat seimbang, tidak berlebihan, makanan yang gorengan juga tidak berlebihan, makanan produk-produk susu ya, seperti coklat. Yang coklat kan biasanya ada susunya ya. Itu juga harus dibatasi ya. Boleh tapi nggak banyak. Ya, saya kira itu. Kalau dulu kan ada anggapan makan kacang terus timbul jerawat gitu ya. Ternyata itu mitos saja. Ya bisa dibilang mitos ya. Jadi kalau mau bersihin muka yang sehari 2 kali itu di luar mandi dokter? Ketika mandi saja. Oh ketika mandi. Ya, saya kira itu lebih sekalian ya. Tidak. Jadi kalau yang badan untuk sabun badan, kalau mukanya pakai sabun jerawatnya tadi ya dok ya. Jadi sabun jerawat yang bagus yang ada sulfurnya dokter? Tidak selalu. Jadi dia yang mempunyai surfaktan yang atau pembersih atau sabun yang lunak ya, yang lunak. Jadi tidak harus pakai sulfur. Justru beberapa orang dengan sabun-sabun yang sulfur, sabun yang mengandung antiseptik, dia mengiritasi kulit dan akan menjadi trigger terjadinya jerawat. Gitu. Karena sabun itu base-nya kan basah ya dok? Ya, jadi sabun itu ada yang namanya deterjen, seperti yang kita yang ada busa-busanya, berarti ada deterjennya. Nah, yang dipakai buat jerawat itu mini deterjen, nggak ada deterjen. Namanya sabun yang lunak ya, sintetik deterjen. Sintetik deterjen. Oke. Terus kalau yang biasa make upan harus dibersihkan sebelum tidur ya dokter? Pasti. Jadi salah satu yang sering terjadi orang habis pesta make up lupa terus pulang-pulang ngantuk sih dok. Langsung tidur sampai pagi. Nah, itu sangat merugikan ya. Itu harus segera dicuci sebelum tidur. Dan nyucinya harus bersih ya, tidak cukup pakai air saja ya. Jadi harus pakai toner endeging itu? Ya awal-awal bisa, tetapi dengan sabun yang lunak itu bisa menghilangkan bekas-bekas make up. Makanya jadi kalau habis make up pulang jangan malam-malam. Jadi kamu nggak malas bawa membersihkan make upmu itu. Jadi nggak cukup misalnya pas pulang terus sebelum sholat isya sholat dulu. Cuma dengan air wudhu aja nggak bersih tuh dok ya kan, harus pakai sabun khusus karena itu lebih dalam nempelnya ya dok. Ya dia biasanya make up yang tebal itu mengandung minyak ya. Sehingga nempelnya lebih awet gitu ya, lebih erat ya. Terus ini dok tips pemilihan make up yang itu kan ada sekarang foundation yang digabung langsung, apa sih istilahnya itu? Jadi kalau yang dulu sendiri-sendiri foundationnya dulu, nanti dikasih bedak taburnya, kemudian ada yang ini sekali aja nggak usah repot gitu. Dipilih yang mana itu dok? Ya jadi sekarang itu serba praktis ya, seperti bedak itu ada gitu. Two-way cake, ada namanya yang praktis. Untuk kulit yang berjerawat sebaiknya pemakaian yang ringan aja. Misalnya bedak juga bedak yang tipis yang tidak mengandung minyak ya, misalnya bedak tabur ya. Kita tahu bahwa bedak kompak kan menjadi kompak karena dia dipadatkan dicampur dengan minyak. Dia ada perekatnya. Ada perekatnya minyak, sehingga pakai bedak tabur lebih baik. Foundation tidak dianjurkan ya untuk pemakaian harian. Oh gitu. Foundation sama sekali tidak dianjurkan. Kalau kayak krim-krim dasar gitu dok? Ya itu tidak dianjurkan untuk. Jadi langsung bedak tabur aja gitu? Langsung bedak tabur, mungkin sedikit tabir surya ya. Tabir surya pun harus dipilih yang basisnya tidak terlalu kental ya. Itu ada pilihan tertentu, misalnya basis gel, misalnya itu lebih baik buat kulit yang berjerawat.
dibandingkan foundation yang basis krim ya. Ya, ngomong-ngomong tentang tabir surya nih, kalau misalnya kita kan dokter sama saya mungkin jarang ketemu matahari. Kalau perempuan, kalau yang jarang ketemu matahari nggak butuh toh dok? Tabir surya, apakah yang di dalam gedung juga tetap terpapar cahaya surya itu sebetulnya? Ya mungkin ada pandangan yang keliru. Jadi orang menganggap bahwa terkena sinar matahari itu yang dimaksud sinar matahari langsung. Ya. Ternyata ada indirect juga. Ternyata kalau kita jalan dari parkiran ke gedung itu juga terkena sinar matahari. Kita duduk di dalam ruangan, di mobil. Oh ya, karena pantulannya dok. Itu juga bisa kena sinar jadi matahari. UVA, UVB-nya. Jadi semua orang berpotensi untuk terkena sinar matahari. Makanya setiap orang bisa memakai tabir surya, apalagi kita di daerah tropis yang indeks UV-nya tinggi. Maka saya kira Bu Arlin juga bisa, misalnya dari rumah ke parkiran ya. Itu juga tetap terpapar ya dok? Terpapar, walaupun tidak secara langsung. Kalau lagi mendung gini dok? Iya, ini ada UV. Ada indeks UV-nya ada. Ya. Cuman saya orangnya nggak mau ribet, jadi nggak pakai gitu. Ya untungnya kita punya kulit yang aman ya dok, kulit yang hitam-hitam lebih aman ya dok. Lebih aman, dia mempunyai proteksi terhadap UV cukup tinggi ya. Oh iya. Insidensi melanositnya, kanker di negara tropis kan rendah ya. Iya, jadi lebih banyak orang yang nggak punya pigmen ya dok ya, di orang-orang kulit putih itu lebih. Oke deh, kita break untuk yang ketiga ini. Saya mau setelkan lagu lama nih Dr. George Benson, pernah dengar nggak dok? Iya. Bagus tuh. Bagus tuh. Kamu belum lahir ya Devita Dika. Aku kenalin ya sama ini ya, judulnya. Gitarnya yang bagus ya. Yes, aku pilihin judulnya You Are the Life of My Life. Oke, selamat menikmati. Oke, kita sampai di segmen terakhir dalam 1 jam bersama Dr. Arlin. Saya masih bersama Dr. Aris Budiarso, SPKK. Ini di penutup nih dok, kita mau bahas tentang mitos-mitos seputaran jerawat. Tadi Devita tanya itu, kalau misalnya ada jerawat di punggung tuh katanya berarti ada kelainan di organ dalam itu. Organ luar iya. Gimana dok? Ya nggak benar ya, jerawat ya hanya di kulit tidak mempengaruhi organ dalam. Ya, walaupun dia dipengaruhi hormon kan ada di dalam mempengaruhi luar, tapi yang luar tidak mempengaruhi organ dalam gitu. Jadi superficial aja, cuma di luar doang. Makanya rajin mandi ya. Jangan malas. Mungkin operator mau tanya lagi apa? Dika tanya, kamu kalau mau nikah mukanya harus kinclong dulu Dik. Kemudian ini dok, untuk perawatan, kalau di klinik-klinik kecantikan tuh banyak menawarkan perawatan jerawat-jerawat itu diapain di si dok? Itu dipencet-pencet. Kalau saya sih nggak suka dok, karena dipencet itu sakit. Ya, kalau ke poliklinik, saya di klinik kecantikan mungkin saya lebih ke klinik kulit aja ya. Oke. Ya. Ada pasien jerawat datang ke kami, ke klinik kulit dan kelamin. Yang kami lakukan pertama itu edukasi. Jadi kita harus menjelaskan ke pasien tentang A sampai Z tentang jerawat, supaya tidak terjadi salah paham sehingga menimbulkan pengaruh buruk. Ya. Yang kedua, mulai pengobatan. Pengobatan itu tergantung stage-nya ya, misalnya hanya banyak sekali komedo whitehead ya, nanti kita keluarkan itu dengan cara yang aseptik tentu saja, yang bersih, nggak bikin infeksi. Yang bisa bikin infeksi. Kita keluarkan satu-satu, walaupun banyak kita keluarkan satu-satu. Kemudian untuk jerawat yang luas atau yang lebih berat lagi, kita treatment dengan obat-obatan. Ada juga tindakan-tindakan misalnya chemical peeling, terapi dengan sinar tertentu, itu juga bisa kita lakukan. Jadi tergantung, sangat individual ya, tidak kebiasaan semua dikasih treatment yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada mitos, kalau kamu punya jerawat lebih sering dong bersihin wajah, itu salah ya dok ya? Ya, itu salah. Jadi
Kenapa? Terlalu kering nanti. Kering, ya, terlalu kering malah jerawatnya tambah berat. Malah tambah banyak nanti. Kemudian kalau kan nggak apa-apa kalau misalnya nyuci mukanya pakai Baby Shop, kan Baby Shop itu kan hipoalergenik. Biasanya iklannya baby itu hipoalergenik ya, Dok. Iya. Aku nggak punya ini nih, nggak sempat beli di apotek yang isinya untuk sabun jerawat. Pakai itu hanya mengurangi, nggak ngaruh atau gimana, Dok? Ya, banyak yang dijual dia klaim untuk sabun wajah ya. Tetapi kita harus tahu lah secara gampangnya yang hipoalergenik itu satu tidak wangi. Oh, itu tandanya. Sebab apa? Pewangi itu juga bersifat alergen gitu, ya, tidak wangi ya. Kemudian biasanya ditulis dermatologi tested atau dites oleh dermatologis, atau di situ ditulis juga untuk kulit yang berjerawat atau cenderung berjerawat, acne prone skin namanya. Jadi ada di labelnya itu. Jadi semua yang ada tulisan dermatology test itu berarti aman, Dok? Kita lihat dulu, mungkin kita kritis juga ya, yang ngetes itu siapa, kadang-kadang hanya klaim saja mereka. Biasanya ada belum ada penelitiannya, tapi ya. Kita dulu memang ada, kita kerjasama dengan center-center dermatologi ya, untuk ngetes itu tuh ada memang. Oke. Kemudian ini ada yang suka ditanyain pasien dokter yang salah jawabannya nggak, Dok? Misalnya, Dok kalau gini gimana? Oh, itu mitos-mitosnya tadi. Oh, mitos ya. Jadi makanan ya itu sering ditanyakan. Kemudian sering memencet sendiri itu juga sering ditanyakan, yang seharusnya tidak baik ya. Kemudian ada juga yang menanyakan, kulit saya normal kok berjerawat. Ya memang betul. Jadi bisa juga. Kalau stres kan bisa juga ya, Dok? Nah, kaitannya stres dengan jerawat. Nah, jadi mitos juga, stres itu bukan penyebab jerawat. Tapi pemicu. Ya, tetapi hanya pemicu. Ya. Dan kebalikannya, jerawat bisa bikin stres. Gitu. Ya, betul. Jadi pemicu. Jadi kalau ya memang betul, kalau orang stres kan aktivitas korteks cerebrinya meningkat, hormonnya meningkat, termasuk androgen, itu bisa meningkatkan tidak secara langsung. Oke, terus kalau makan sayur-sayuran, buah-buahan mempercepat pertumbuhan, penyembuhan. Ini juga mitos ya. Jadi nggak ada hubungannya. Tidak ada. Jadi yang penting makan seimbang lah. Jadi tidak ada makanan tertentu yang bisa mencegah jerawat atau mengobati jerawat. Yang penting makanan seimbang, dan tidak ada makanan tertentu yang terbukti menyebabkan langsung jerawat. Menyebab langsung. Oke. Nah, ini udah di sesi terakhir. Saya mau minta take home message dari dokter. Ini kaitannya dengan jerawat. Apa penyebabnya? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang? Terus satu pertanyaan lagi, mungkin kalau untuk cewek-cewek tuh, Dok, kan suka perawatan walaupun nggak ada keluhan, sering di apa sih namanya kalau di salon itu, perawatan muka itu? Ya, perawatan muka. Nah, itu tuh bagusnya berapa minggu sekali sih yang sehat? Atau kok teman saya bilang, aku nggak pernah, terakhir kapan? 6 tahun yang lalu. Aku aja katanya tiap bulan gitu. Sebetulnya yang sehat untuk yang nggak ada jerawat atau ada jerawat tuh berapa kali sebulan gitu. Oke, jadi take home message-nya, jerawat itu penyakit biasa ya. Tetapi penyakit biasa ini akan sangat merugikan sehingga tidak diobati dengan betul. Bisa terjadi komplikasi yang membuat nggak cantik, nggak ganteng, timbul cacat ya. Cacatnya jerawat itu adalah scar ataupun jaringan parut. Yang kedua, hindari kosmetik yang berlebihan. Jadi tidak boleh memakai kosmetik yang tebal banget yang berlebihan. Apalagi sekarang zamannya online, semua bisa didapatkan secara online. Itu yang kadang-kadang bisa merusak atau menambah beratnya jerawat ya. Kemudian tidak boleh memencet jerawat, itu penting ya. Menjaga kebersihan wajah juga tidak boleh berlebihan, maksimal 2 kali sehari. Kemudian apa yang dilakukan di salon itu, misalnya di salon itu kan untuk facial dan lain-lain. Facial itu prinsipnya membersihkan ya, membersihkan wajah ya. Bolehlah sekali-kali boleh, karena dia, tapi pilih salon yang baik, yang tidak banyak manipulasi, maksudnya tindakan-tindakan yang terlalu congkel gitu, enggak ya, Dok?
Karena facial itu kan prinsipnya membersihkan, melembabkan, dan ada eksfoliatif juga di situ. Gitu. Jadi tidak ada masalah asal tidak berlebihan gitu. Okay. Kemudian pilih kosmetik yang tepat, yang di situ bisa ditulis untuk kulit berjerawat. Gitu. Khusus yang berminyak mungkin, yang sering berjerawat lah. Kemudian segera diatasi ke profesional ya, artinya yang mengerti betul tentang jerawat, yang sekolah tentang jerawat, tentang kulit ya, karena ini kalau salah penanganan bukannya tambah ringan tapi justru tambah berat gitu. Ya kaitannya kalau dengan zaman sekarang sih anak-anak saya mau yang dipakai hari ini besok langsung hilang, simsalabim hompi pahalayong gambreng. Malah tadi kasusnya seperti yang dokter ceritakan tadi, ternyata malah jadi koreng, malah jadi rusak kulitnya. Dan mau mantenan 1 minggu harus dikejar. Waduh, ikut nangis juga ya, kenapa sekarang jerawatnya datang sebulan yang lalu gitu ya. Oke dokter, itu tadi take home message-nya. Jadi diingat ya, cuci muka jangan terlalu sering, pakai sabun yang cocok, make up jangan tebel-tebel, mild aja sih, nggak perlu juga kayak topeng penari. Kita kan bukan artis ya, kalau artis memang tuntutan pekerjaan mungkin ya dok ya. Kemudian kalau yang dengan make up jangan suka share. Mungkin ini saran yang buat untuk makeup artis ya. Jadi setiap satu orang tuh harus ada satu kuas sendiri. Jadi nggak boleh habis dipakai A, B, C, D karena dia diundang oleh banyak orang. Sambung, jamurnya di sana juga bisa tumbuh jamur kan dok di situ ya. Oke deh. Tadi saya ada koreksi, George Benson tadi itu judulnya You Are the Love of My Life. Dia duet dengan Roberta Flack. Nah ini udah penutup. Saya pilihkan lagu 2, 1 Al Jarreau. Dokter kenal Al Jarreau? Kenal, Spain. Yes. Breaking Away, and the second one is New Kids on the Block. You got it. Jadi itu lagu waktu zaman kita. Kalau kamu belum lahir, kamu nggak kenal lagu ini. Oke Dokter Aris, makasih banget. Mungkin next time 1-2 bulan ke depan bisa saya undang lagi. Nah Dokter Aris nantang kita nanti full conversation. Nanti ada interaktif live chat. Jadi no music di situ. Jadi kita ngobrol full gitu ya. Ya, kalau bisa ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari audiens, nanti Bu Dian suruh tanya. Tadi dia udah tanya aku boleh nanya nggak? Nggak boleh nanya di rumah aja. Ya makasih dokter ya, semoga sehat selalu. Saya tutup. Sehat selalu, makasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.